Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita tanpa sadar kita mulai menjadi sombong. Kok bisa begitu? Ada bermacam-macam penyebabnya, itu yang akan saya sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami berdoa Engkau menolong kami dan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat menangkap maksud firman Tuhan ini dengan baik dan kemudian terhindar dari satu sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12 ayat 10. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang-orang muda yang besar bersama dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan kuk kami, tetapi engkau ringankanlah beban kami. Jadi beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku." Amin. Saya sebenarnya hampir tidak berani baca ayat ini. Kenapa demikian? Jadi mula-mula dia seperti punya niat baik. Ini Rehabeam, ya, anak daripada Raja Salomo. Kemudian saudara sekalian, dia tadi minta petunjuk kepada orang-orang tua yang menjadi penasihat ayahnya, dan mereka bilang, "Tolong ringankan kami, ya, karena ayahmu sudah sangat memberatkan kami." Ya, kita tahu bagaimana Salomo mendirikan bait Allah dan istananya. Jadi sudah bisa bayangkanlah beratnya beban masyarakat sepanjang waktu pembangunan itu. Karena itu semua yang membangunnya adalah, ya, memang sedikit ada orang luar yang ikut membangun, tapi terutama yang membangunnya, misalnya kalau bait Allah itu bagian-bagian tertentu tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak seiman dengan mereka. Nah, kemudian mereka bilang, "Jangan memberatkan kami. Nanti kalau kamu mau supaya semua rakyat tunduk kepadamu, buat ini, buat ini." Mereka minta diringankan bebannya. Tetapi di sini kita melihat kesalahan besar terjadi. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Dia merasa bahwa itu tadi orang sudah tua, pikirannya sudah ketinggalan zaman. Itu sebabnya hati-hati juga kalau melihat kami yang sudah tua ini. Jadi mungkin baik juga kalau kami itu kalau kami itu ditanya seperti apa maunya kami, gitu loh. Jadi maaf, agak sulit saya membuka Alkitab saya. Sudah perhatikan di sini? Ya. Mereka berkata, ini orang-orang tua. Sesudah itu Rehabeam minta nasihat daripada tua-tua yang mengabdi pada Salomo, ayahnya semasa hidupnya. Katanya, "Apa nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi pada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu seumur hidupmu." Dengar itu nasihat orang tua-tua. Terus ini yang paling penting. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu dan meminta nasihat kepada orang-orang muda yang besar bersama-sama dengan dia dan yang melayani dia.
teman. Hati-hati dengan teman-teman yang tidak punya niat baik terhadap kita. Katanya kepada mereka, apa nasihatmu? Bagaimana kita menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah kuk yang dibebankan ayahmu kepada kami. Lalu orang muda itu, yaitu saya baca tadi, ayat 11, sekarang ayahku telah membebani kamu yang berat, kuk yang berat, tetapi aku akan memberatkan kukmu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Lalu raja menjawab itu dengan keras, ia mengabaikan nasihat yang diberikan pada tua-tua kepadanya. Pecah kerajaan itu. 10 suku ikut ke utara, ikut Yerobeam. Yerobeam itu bukan keturunan Daud. Hanya gara-gara apa? Gara-gara minta nasihat kepada teman-teman sebayanya yang orang muda yang katanya bahwa mereka itulah yang sudah berpikiran modern pada zaman itu atau kita sekarang. Ya. Jadi akibatnya kerajaan terpecah. Akibatnya kerajaan Yehuda itu tadi keturunan Daud, kerajaan Yehuda hanya menguasai 2 suku saja, yaitu Benyamin dan Yehuda. Saudara sekalian, saudara pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat ini. Semua kita punya bibit untuk sombong. Bisa jadi kita sombong karena penampilan kita. Kita adalah orang yang penampilannya bagus, kita ganteng kalau laki-laki, kita cantik kalau kita perempuan. Bisa juga jadi karena gelar. Ya, saudara jangan main-main, gelar saya ini S3. Kalau saya mau bilang, nanti ketika kita meninggal, gelar itu tinggal apa? Bukan S3, tapi S-teler. Tidak yang bisa disombongkan. Apalagi harta kekayaan, posisi dan kedudukan. Padahal semuanya itu adalah anugerah Tuhan kepada kita. Apa yang kita mau sombongkan? Yang kita banggakan ialah apa? Bahwa kita boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Tuhan, tolong kami untuk mengerti. Tuhan, tolong kami untuk tetap rendah hati, sabar dan setiawan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.